Nah Kang Bro, sesuai dengan permintaan sampean IWB akhirnya ya jejerin ya supaya sampai mendapatkan gambaran dimensi untuk stylo yang terbaru ini. Dan kebetulan WB mau punya Vario 125 ya, makanya kita jejerin yang Vario 125. Tapi nggak apa-apa lah Cak ya, soalnya Vario 60 WB nggak ada nih ya sekarang di parkiran. Jadi kita komparasi saja yang 125, dan memang sebenarnya dimensi 125 juga gak kecil Cak ya, Vario 125 itu. Jadi mirip-mirip, hanya kaki-kakinya aja kalah dengan Vario 60. Dan ternyata Cak, inilah gambaran buat sampean semuanya. Nah teman-teman, jika kita lihat dari sosoknya seperti ini, maka sampean akan mendapatkan gambaran bahwa stylo ini termasuk bongsor ya. Jadi kita lihat bagaimana untuk stangnya ya. Jadi area lampunya yang lebih menjulang, lebih panjang itu, lihat nih. Vario kan pendek gitu Cak. Nah makanya kalau untuk yang stylo ini kelihatannya lebih menjulang, lebih tinggi. Dan yang menjadi kekuatan dari retro modern Honda ini adalah kaki-kakinya Cak. Lampu lagi. Bannya Kang Mas, gila, bannya gede banget ini. Jadi kalau kita lihat ban, kita lihat ya, dari Vario 125 ya, seperti ini. Maka setelah itu kita lihat yang stylo, wah langsung kelihatan padat banget. Jadi kebantingnya lumayan signifikan nih kalau untuk kaki-kakinya. Nah jadi setelah melihat dari sini, kita lihat ke sana ya. Jadi memang jauh sih ya untuk ukuran dari ketebalan untuk bannya. Walaupun ringnya kalah ya, dimana ring untuk stylo ini 12 inci. Sementara untuk Vario 125 itu adalah 14 inci. Kita lihat dari dekat ya, biar sampean tercerahkan. Jadi ban depannya kan 80/90, ring 14 inci. Sementara untuk yang stylo adalah 100 ya per 90, ring 12 inci. Tapi ketebalannya ini memang jauh ya, satunya 90, jadi dua tingkat, dua ukuran ya naiknya. Ini 110. Bahkan dibandingkan dengan Vario 160 pun masih tebelan stylo. Ini yang membuat motor ini enak banget ya. Teman-teman kalau jajal langsung pasti ngerasain getaran dari suspensi depan, stangnya itu halus banget. Karena agak julukan sama nggak akan terasa. Jadi gitu ya. Nah kita lihat dari jauh lagi. Nah ini dimensi dari stylo melawan Vario 125. Nah dari sana kita lihat di bagian buritan Cak. Kita lihat dari bagian buritan. Nah jadi teman-teman biar tergambarkan nih, set dari di bagian sini Kang Mas. Nah ini dia nih. Nah untuk bagian belakang kembali lagi kita akan melihat bagaimana kebantingnya Vario 125. Karena bannya kita lihat ya ukurannya 100 Cak ya, bannya yang belakang ini. Jadi ini bahkan dibandingkan dengan ban depan dari stylo aja gemukan atau padetan stylo Cak. Karena stylo yang depan aja sudah 110 ukurannya, walaupun ring 12 inci. Sementara yang Vario 125 ringnya adalah 14 inci tapi ukurannya 100. Jadi satu tingkat lebih tebal stylo ini, lebih besar. Makanya untuk belakangnya pun kebanting. Ini kita ngomongin ban dulu nih ya. Oke, nah belakangnya lihat nih, tuh. Jadi padat, kelihatannya tuh kayak motor Eropa jadinya. Jadi retro-retro Eropa lah yang memiliki ban gede gitu ya. Nah, sebenarnya untuk body-bodinya Kang Mas, kita lihat set. Nah, body-bodinya sama bisa perhatikan bahwa untuk stylo ini memiliki panjang yang mirip ya, lihat nih. Tuh, panjangnya mirip dengan Vario 125. Tapi bagian buritannya tuh lebih gambot ya. Nah, lebih tebal. Konsepnya memang ini mengedepankan kayaknya ya kegambotannya nih. Dan untuk engine-nya ya kebanting juga Cak. Jujur kalau kita ngomongin engine ya memang harga beda ya. Tapi nggak apa-apa, kita hanya memberikan gambaran aja. Karena engine-nya lebih besar, maka dari body-bodinya pun memang dia lebih tebal. Nah kita puterin seperti ini dari belakang. Jadi sampean memiliki gambaran lah bagaimana ukuran dimensi stylo. Yang banyak nanya soalnya ke Cak, WP sama Scoopy gede mana? Ya gede stylo Cak. Scoopy kan kecil Kang Mas, ini stylo tuh gede dia. Jadi pas lah gitu, bukan gede yang gede banget over enggak, tapi pas. Nah belakangnya ini juga termasuk, dia termasuk gede dibandingkan dengan, ya konsepnya beda dengan Vario 125, tapi dibandingkan dengan rivalnya ini lebih slim ya. Sementara kan Grand Filano kan mekar gede. Kalau ini compact ya, lebih slim aja. Konsepnya kayak beda deh, pendekatan Honda sama Yamaha. Nah ini yang kekuatan dari
Ini kita lihat dari samping kanan. Nah seperti ini. Ya dimensi sih mirip ya. Kalau buritan panjangan Vario 125, maksudnya moncong belakangnya ini Cak. Tapi kalau untuk ketebalan dari bodinya tebal stylo. Nah kita lihat dari depan seperti apa. Nah kayak gini Cak. Kita lihat komparasi depan belakang deh. Segitu Kang Mas ya. Memang sih kekuatan dari stylo ini dari kacamata IWB adalah rangkanya ISAF yang memang bikin motor lincah banget. Sama nggak akan ngerasain deh gedenya bodi itu, nggak akan sama ngerasain karena memang motor jadi nurut banget, enteng, ringan, presisi, mantap sih ISAF. Memang rasanya tuh suka nggak suka beda dibandingkan dengan tubular Cak. Beneran presisi banget, handlingnya top tenan. Nah kita ngomongin seperti ini sih ya, seperti mobil ya, double leather frame sama monocoque gitu ya. Leather frame itu mau diapain juga nggak akan bisa sepresisi dari monocoque. Dan ini kan basisnya kayak model-model monocoque mobil ya untuk sasis ISAF. Oke, kita langsung aja ke bagian belakang Cak. Nah bagian belakang ini Vario 125 ini kan harga sudah 25 jutaan sekarang ya. Sekarang naik lagi nggak ya? Pokoknya kita dulu boyongnya harga 24,3 jutaan kalau nggak salah IWB dulu. Dan sekarang dengan harga 27 yang CBS itu tanpa double disc brake, sebenarnya 30 juta yang sudah double disc brake. Stylo ini memang menawarkan perbedaan dari sisi itu tadi, pengereman untuk yang ABS. Jadi teman-teman disarankan Cak, samain kalau beli jangan nanggung, sekalian yang ABS karena lebih mantep aja. Jadi bandingkan dengan CBS lebih mantep yang ABS. Ya bedanya selain dari pengecatannya ya, bagian plastik-plastiknya yang sudah dilabur warna coklat, gripnya juga coklat, lalu di bagian jok-joknya juga coklat. Honda juga menjejali Cak, menjejali double disc brake. Jadi belakangnya sudah pengeremannya double disc brake, lihat nih. Nah seperti ini, pengeremannya sudah sangat pakem, IWB senang banget ya, pede banget. Dan bagian depannya juga sudah 2 piston Cak. Jadi rata-rata Matic sekarang kan 1 piston nih kalipernya. Nah ini sudah 2 piston. Ini adalah rem ya, teman-teman harus tahu. Ini adalah kaliper yang sama yang digunakan pada Yamaha untuk WR155 trailnya. Nah, nggak percaya sama tanya sama vendornya Cak. Nissin yang tipe ini. Ya ini digunakan oleh Yamaha pada WR155 dan sama Honda dicangkokkan pada stylo ABS. Nissin Cak, ya. Depannya Nissin, belakangnya juga Nissin. Jadi bukan Tokicho ya, teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Tokicho bukan Cak IWB, bukan. Nah gitu ya. Dan ini sudah radiator, pendinginan radiator, pendinginan Kang Mas ya. Kalau itu memang sudah radiator, tapi ya ini adalah pengembangan lebih advance karena sudah ESP Plus. Lihat dari sini Cak. Tuh ESP biasa, ESP Plus. Nah sekarang kita komparasi dari depan. Nih saya perhatikan bagaimana keduanya ya, perbedaan dimensinya bagian depan yang memang beda banget konsep. Karena kalau kita lihat Cak, untuk stylo Honda ini meracik sosok depannya memang Vespa ataupun Lambretta banget deh. Kecuali yang bagian area lampu ini, memang lampu ini konsepnya adalah modern. Jadi Honda sudah menegaskan kemarin mereka tidak mau dianggap sebagai retro total. Jadi mereka menganggap konsep mereka adalah retro, modern, futuristik. Ya jadi fashion meet power ya bahasanya Cak, slogannya. Dan memang kalau sampai cari yang benar-benar retro, bahasanya yang memang sudah terkenal retro ya Scoopy. Honda sudah memiliki ya, dan saat ini mereka menawarkan sesuatu yang berbeda konsepnya. Makanya kita lihat posisi lampunya pun menjulang Cak. Jadi kalau kita perhatikan dengan seperti ini saja, ini bagian depannya ini beda banget ya konsepnya. Kalau yang Vario dia modelnya itu pendek ke bawah ya, sementara untuk yang stylo itu menjulang ke atas. Bahasanya demikian. Jadi menjulangnya tuh ya proper gitu ya. Tapi jangan salah, karena konsep untuk jok-joknya untuk stylo ini dia rata atau flat. Sementara yang Vario ini kan nungging banget. Di belakangnya kan menukik nih, kita lihat dari samping ya. Dari samping kita lihat. Tuh. Nah, dari samping sini kan kelihatan tuh bagaimana konsep dari motor
keduanya yang memang berbeda. Lihat nih, sorry Cak ya kalau yang varionya kotor banget soalnya kena hujan terus. Nah belakangnya kan vario nungging banget tuh, sementara untuk joknya untuk yang style itu dia lebih flat dan dia tidak terlalu panjang. Ingat Cak, tidak terlalu panjang tapi dia lebar. Lihat nih, kita bandingin dari sini. Nah ya kan tuh, jadi dia lebar. Mungkin kalau kamera nggak terlalu bisa nangkep jelas, tapi kalau lihat langsung ini dia lebar Cak. Nah, dia melebar, dia lihat melebar. Nah kalau vario ini kecil tuh, kelihatan kan tangan IWP segini langsung dapat gitu ya sampai ke tengah. Kalau ini nggak dapat tuh, jadi beda banget konsepnya tuh, beda banget ya. Oh ya Kang Mas ya. Nah sementara bagian belakangnya nah seperti ini yes. Tapi nggak apa-apa, buat gambaran sampean seperti inilah dari belakang vario dan stylo yang terbaru. Nah ya kan, memang keduanya beda konsep, sama-sama memiliki karakteristik yang kuat ya. Dan stylo ini BB katakan akan menjadi matic yang favorit ini. Asli ini kayaknya laris ya. Soalnya kemarin BB mau boyong aja, waduh ini dianya kemana-mana, jadi kita harus hunting kiri kanan, harus extra effort lah. Nah seperti ini tuh kan, bagaimana stylo yang flat ya untuk joknya. Makanya teman-teman banyak yang komen kemarin, kok knalpotnya Cak EWP kok jadi kenapa tidur banget ya, kenapa nggak dibikin nungging ke atas ya, nggak cocok Cak. Konsepnya kan memang harus sama dengan joknya. Ini kalau dibikin nungging nih ke atas nih ya aneh rasanya dari kacamata pribadi ya. Ini lebih proper sih menurut WP. Tinggal sampein aja nanti kalau emang nggak srek ganti knalpot sendiri, gitu aja sih. Terus ada juga pertanyaan, gimana dengan banjir, bahaya nggak Cak WP? Kang Mas, knalpot mau serendah apapun itu nggak masalah. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin masih rancu dengan banjir, posisi knalpot dan sebagainya, jangan jadikan knalpot sebagai acuan. Ya sekali lagi, ketinggian knalpot itu nggak ngaruh pada banjir. Tapi yang paling utama yang ngaruh adalah filter udara. Nah jadi kita lihat ya, kalau untuk vario kan kayak gini nungging nih posisinya, disesuaikan dengan bodinya yang atas Kang Mas. Itu namanya desainer kan sudah melihat tuh pastinya ya. Nah bagian bawah sini pasti ngikut yang sana. Lah kalau sini landai itu jelek, bener nggak? Gambaran aja nih. Kalau stylo kan konsepnya flat nih, joknya flat gitu ya. Ini dinunggingin ya, nggak ini nggak proper. Nanti yang ada setelah dinunggingin lah kok jadi nggak sinkron sih ini sama atasnya gitu. Emang kita ini serba susah kadang-kadang. Kalau dari kacamata pribadi semuanya sudah oke, diukur dengan baik. Dan kembali lagi kepada knalpot Cak ya. Jadi teman-teman yang khawatir dengan knalpot, apakah banjir nanti akan aman stylo ini, sekali lagi apapun motornya gak hanya stylo, jangan jadikan atau patokan dari knalpot Cak. Karena knalpot itu nggak mungkin air masuk selama engine hidup ya. Jadi teman-teman, yang menjadi patokan kita aman enggaknya adalah sampean ya. Kalau menerjang, walaupun ini terendam ya nggak masalah Cak. Ini terendam nggak masalah, karena dia kan keluar angin. Nah nggak mungkin air itu mendorong ke dalam, karena ketika engine on maka akan keluar angin, pembuangan udaranya, jadi nggak mungkin masuk ke dalam. Tapi yang harus sampean betul-betul waspadai ketika air sudah mendekati filter udara. Nah ini dia nih kuncinya di sini Kang Mas ya. Jadi teman-teman kalau menerjang banjir, kalau sudah mendekati filter udara, walaupun knalpotnya kelelep ya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mendekati ini Cak, box filter udaranya ini, nah ini dia nih. Ini sampean yang harus betul-betul berhenti, jangan diteruskan. Ya kalau sudah air terhisap masuk ke dalam sini, ini sini nih, bet, udah selesai sampean ya. Jadi water hammer namanya, nanti bisa turun mesin. Makanya Bibi sarankan apapun motornya, patokannya jangan sampai melebihi dari sini box CVT-nya. Jadi cranks CVT dalamnya ini, maksudnya jangan sampai melebihi dari CVT casingnya. Walaupun sebenarnya CVT pun tetap kita sarankan kalau bisa jangan ya, soalnya takutnya slip CVT juga terbuka. Kalau CVT-nya nggak fit, sudah agak kendor, maksudnya mungkin karena usia ya, bisa slip gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau nanya mengenai apakah aman untuk knalpot, itu knalpot aman ya. Lihat nih posisi knalpot dari
stylo. Nah, oke. Tapi jangan sampai melebihi dari box filter ini. Ini yang sampean harus fokusin, bukan knalpotnya aja. Nah, ngono ya. Gimana kalau kita jajarin sama Green to Kijo, mau nggak? Sama Ninja? Ya boleh juga nih kayaknya. Coba kita jajarin dulu sama Ninja. Nah Cak, jadi ini kalau kita jajarin Green to Kijo ZX25R. Nah dari sini kan kita bisa lihat Cak, bagaimana konsep hijaunya dari Honda Stylo ini memang beda dibandingkan dengan Kawasaki. Hijaunya yang cerah ya, kalau Kawasaki kan hijau cerah, kalau ini kan hijaunya Aston Martin, itu katakan demikian ya kan. Nah seperti ini ya, bisa sama bayangkan dimensi dari stylo, bisa dapat gambaran kan bagaimana sosok dari stylo ini. Kalau belakangnya pasti kalah nungging jauh ya, beda lah, ini kan beda, ini beda segmen sebenarnya, tapi kita komparasi saja. Sekarang Ibu akan jajarin depan belakang ya. Nah ini dia, maksa banget kayaknya ya, depan belakang stylo dengan Green to Kijo ya. Oke, jadi memang ini ada apalah video gambaran dimensi sebenarnya Cak. Jadi bukan kita adu-adu ganteng enggak, tapi dimensinya biar sama dapat gambaran seperti apa sih gedenya dari stylo. Nah seperti ini Cak. Nah Cak, jadi demikian sekilas informasi buat sampean tentang bagaimana dimensi dari new stylo. Jadi artinya memang motor ini tidaklah kecil, tapi juga nggak besar banget, pas lah bahasanya. Jadi itu gambar bersama semuanya. Semoga mencerahkan, samanya penasaran, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu karena itu malang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.